Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa huwa arhamur rahimin. Rabbana khalaqal mahabba war rahmah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin hamil hubbi war rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, jamaah majlis Rasulullah, jamaah majlis Al-Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan afiat, berikan umur yang panjang, sehingga kita dapat menghadiri majlis Jalsatul Isnin di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kalian di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keridhaannya, memberikan kita hidayahnya, memberikan kita pandangannya. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirah. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia kita. Dan juga yang sakit, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan untuknya. Khususnya buat keluarga kita yang lagi sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan untuknya. Dan mudah-mudahan dengan insya Allah besok malam kita sudah masuki bulan Rabiul Awal, untuk kemuliaan bulan Rabiul Awal, agar kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, ditempatkan kita di surga yang paling tinggi Al-Firdaus bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, kita sekarang sudah di akhir penghujung bulan Safar. Insyaallah besok malam Rabu kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Makanya bulan Rabiul Awal ini sebaik-baik bulan. Bahkan malam 12 Rabiul Awal itu sebaik-baik malam. Bahkan Al-Imam Sargawi yang pengarang penghimpun dari khasiyah dari kitab Minhaj Mughnil Muhtaj. Ini kalau orang yang pernah baca kitab ini, kitab fikih yang paling tinggi, biasanya kalau mondok ada khasiyahnya, sarah dari perincian dari sarah. Imam Sargawi menjelaskan malam 12 Rabiul Awal itu malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Bahkan lebih mulia lagi daripada malam Jumat. Bahkan lebih mulia lagi daripada malam Isra wal Mi'raj. Sebab malam itulah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi mulia sebab kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran diturunkan berkat Rasulullah. Mulianya bulan-bulan selain bulan Rabiul Awal kita tahu sebab berkat Rasulullah. Makanya para ulama menjelaskan
Bulan Rabiul Awal itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Sebab bulan itulah kelahiran manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi. Orang kalau ngelihat wajah, kita aja kadang-kadang kalau ngelihat wajah cantik atau wajah yang cakep, kita nggak berkedip. Ini kalau ngelihat wajahnya Rasulullah, luar biasa. Ini Rasulullah kalau berjalan, idza masya bitariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Itu kalau Nabi kalau lagi lewat, wanginya, bau misik, kasturi yang begitu wangi berhari-hari nggak hilang. Orang-orang kafir itu bisa tahu, oh Muhammad pernah lewat di jalan ini. Itu wanginya berhari-hari nggak hilang. Ini kalau Rasulullah lagi duduk, idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa intaghayyab. Itu Nabi kalau duduk nih, berkeringat, nempel keringatnya di tempat duduk itu, berhari-hari wanginya nggak hilang-hilang. Beda sama kita. Ya kalau kita duduk kadang-kadang keringat, bau keringatnya. Kalau Nabi ini keringatnya wangi. Iya. Makanya Rasulullah diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik rupa. Ini kalau kita lihat wajahnya Rasulullah pasti kita cinta. Ya. Man nadhara wa man halatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang mengetahui, orang yang melihat Rasulullah pasti akan cinta kepadanya. Makanya Abu Lahab itu, Abu Jahal, Abu Lahab, dia kalau lihat Nabi lewat, dia nggak mau lihat Nabi. Dipikir kalau saya ngelihat Nabi Muhammad, saya bakal cinta. Kadang wajahnya ditutup pakai serban, dililit. Nggak mau lihat sama Nabi, saking bencinya sama Nabi. Orang yang lihat bakalan cinta. Subhanallah. Makanya orang beruntung kalau bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bermimpi, amin. Orang kalau udah ngelihat Nabi dalam mimpi, subhanallah. Ini sebentar lagi saya ingin berangkat umroh. Insya Allah tanggal 7, nanti saya mau doakan semuanya yang hadir khususnya di sini. Saya mau doakan di magam Rasulullah, saya hadirkan buat jamaah majlis Rasulullah, jamaah majlis Al-Mustafa yang rutin, ya Rasulullah beliau ngirim salam kepadamu ya Rasulullah. Biar sampai salamnya. Sebab dulu ada sebuah cerita, ini cerita nyata ini, di Jawa. Di Jawa Timur ada orang, tetangganya mau berangkat haji. Dia bilang, Bulan, tolong nanti di depan makamnya Rasulullah, tolong salam saya sampaikan ya kepada Rasulullah. Saya rindu sama Rasulullah. Saya selalu ngirim salawat, mudah-mudahan salammu nanti sampai di sana, sampaikan salam khusus dari saya. Ketika tetangganya berangkat haji, namanya urusan ya, dia lupa titipan tetangganya untuk berikan salam. Tahu-tahu sampai dia selesaikan haji, tetangganya nih mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya fulan, tetanggamu tidak menyampaikan salammu, tetapi salammu saya sudah dengar. Subhanallah. Makanya saya niatkan semua yang hadir khususnya di sini, insya Allah nanti saya di depan magamnya Rasulullah di Madinah, saya mau hadirkan semuanya khusus buat jamaah yang rutin hadir di sini. Saya doakan khusus, beri salam langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya biar nanti kita sama-sama berpegangan tangan berjumpa dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tragedi yang terjadi. Bahkan di negara Iran, Persia, ada api yang beribu-ribu tahun yang berkobar, menyala. Bahkan banyak orang-orang yang menyembah Al-Majusi, penyembah api.
Tapi ketika malam kelahiran Rasulullah, api itu padam berkat apa? Keagungan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung-burung menyambut kelahiran Rasulullah. Makanya dalam syair itu rahatil atiyabu tasdu wilayalil maulidi. Burung-burung itu ketika malam kelahiran Rasulullah, mereka semuanya berada di ranting-ranting pohon, mengeluarkan suara yang indah di malam kelahiran Rasulullah. Beda kalau kita ini kadang-kadang burung-burung ini kadang-kadang siang berkicau, sore berkicau. Kalau udah malam tidur. Bener gak? Kalau malam udah masukin kepala di sayap, dia tidur. Kalau di malam kelahiran Rasulullah, burung itu mengeluarkan suara terindah. Ini kelahiran Rasulullah. Bahkan Sayyidatina Aminah di malam kelahiran Rasulullah, dia kedatangan 4 wanita yang mulia. Di malam kelahiran, wanita yang mulia datang dari surga. Pertama, istri Nabi Adam. Siapa namanya? Sayyidatina Hawa. Kemudian istri Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Sayyidatina Hajar. Bahkan ibu Nabi Allah Isa. Siapa namanya? Maryam. Sayyidatina Maryam. Dan istri Fir'aun. Siapa namanya? Asia. 4 wanita ini datang berbondong-bondong berjumpa dengan Sayyidatina Aminah di malam kelahiran Rasulullah. Pertama Sayyidatina Hawa. Wahai wanita yang mulia, saya diutus oleh Allah untuk menemanimu. Sebab sebentar lagi kamu akan melahirkan manusia yang mulia. Manusia yang sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kemudian istri Nabi Allah Ibrahim, Sayyidatina Hajar datang lagi. Wahai Sayyidatina Aminah, saya diutus oleh Allah untuk menemanimu. Sebab engkau akan melahirkan seorang manusia yang akan memimpin para manusia nanti di akhir zaman. Subhanallah. Kemudian datang lagi istri Fir'aun. Walaupun suaminya nggak beriman, tapi istrinya beriman. Yang bernama siapa? Sayyidatina Asia. Datang lagi kepada ibunya Rasulullah, Sayyidatina Aminah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menemanimu. Sesungguhnya engkau akan melahirkan manusia yang mampu memberikan syafaat manusia nanti di akhir zaman. Subhanallah. Pas yang terakhir, ibunya Nabi Allah Isa, Sayyidatina Maryam. Dia datang, wahai Sayyidatina Aminah, saya diutus oleh Allah untuk menemanimu. Sesungguhnya engkau akan melahirkan manusia yang mana manusia tersebut yang akan memberikan pertolongan dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Subhanallah, ini manusia yang mulia ya, yang mau lahir ya. Itu ketika Rasulullah lahir, bukan menangis, nyak-nyak, bukan. Rasulullah lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru fi tamami. Rasulullah lahir, langsung dia sujud, syakiran, hamidan bersyukur, hamidan memuji, ka'annahu badru fi tamami. Ini mengeluarkan cahaya bagaikan bulan purnama. Semuanya penduduk Mekah melihat pancaran cahaya yang tembus ke langit. Ini manusia yang mulia ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus gembira atas kelahiran Rasulullah. Sebab kita gembira aja bisa mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kenapa? Ada sebuah cerita. Ini cerita Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu perawi hadis. Beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Tahu Abu Lahab nggak?
Pernah ketemu? Pak bilang tahu. Abu Lahab ini pamannya Nabi, cuma dia nggak beriman. Tahu-tahu Sayyidah Abbas dia melihat Abu Jahal ini di dalam neraka. Bertepatan dengan malam Senin, dia nggak disiksa, bahkan dia mengeluarkan air dari jari jemarinya, dia minum. Kemudian Abdullah bin Abbas menanyakan, wahai Abu Lahab, apa gerangan yang Allah berikan kemuliaan kepadamu, sedangkan kamu ini di neraka? Nggak ada ceritanya neraka itu pakai stop, ada stopnya. Namanya neraka, setiap saat, setiap waktu orang disiksa. Cuma pertepatan malam Senin, Abu Lahab ini nggak disiksa. Makanya Abdullah bin Abbas bertanya, ada apa gerangan? Kemuliaan apa yang Allah berikan kepadamu sehingga Allah tidak menyiksamu malam Senin ini? Kemudian Abu Lahab mengatakan, saya mendapatkan kemuliaan ini sebab ketika kelahiran ponakanku Muhammad, saya bergembira. Saking gembiranya saya memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala setiap malam Senin saya nggak diazab oleh Allah. Ini baru sekali loh. Ini gembira sekali lahirnya Rasulullah. Gimana dengan kita? Ini malam Jalsatul Isnin. Setiap malam Selasa kita baca maulid. Tahu nggak artinya maulid itu apa? Bu, tahu nggak artinya maulid? Memperingati hari lahir. Lahirnya siapa? Rasulullah. Makanya setiap minggu kita baca maulid, memperingati lahirnya Rasulullah. Tujuannya apa? Biar nanti di hari kiamat kita mendapatkan pertolongan Allah. Makanya nanti kalau ada orang nanya, apa sih itu maulid? Nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah. Nggak usah didengerin dah. Iya. Itu kebanyakan orang-orang yang butuh hidayah. Iya. Ini kita sekarang nggak punya amalan. Amalan pas-pasan. Qobliyah ba'diyah. Untung-untungan. Iya. Salawat. Kadang-kadang kalau hadir maulid baru baca salawat. Kadang baca zikir juga, kadang-kadang kalau lagi susah. Kalau lagi susah, baca Al-Quran. Coba kalau lagi senang. Mana dia mau baca Al-Quran? Mana dia mau berzikir? Mana dia mau salawat? Kalau banyak urusan aja, Habib, saya ini sering mendapat cobaan, Habib. Ada amalan nggak? Baru ingat. Coba lagi senang. Walau nelpon juga enggak. Walau ngabarin juga enggak. Itulah manusia. Dapat cobaan baru dia ingat. Makanya dengan memperingati maulid ini tujuannya biar kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu anjing nggak? Anjing. Masa nggak tahu anjing? Iya. Itu anjing gara-gara dia cinta sama Ashabul Kahfi. Dia mendapatkan jaminan surga dari Allah. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Ini gara-gara anjing bisa selamat dapat jaminan surga dari Allah gara-gara ikut bareng tidur sama Ashabul Kahfi. Ada orang tidur 300 tahun di sini ada. Iya. Ini anjing cuma tidur doang sama Ashabul Kahfi, cinta sama Ashabul Kahfi. Dia 309 tahun tidur, cuma tidur doang. Kerjanya ini anjing. Tahu-tahu ini anjing mendapat jaminan dari Allah masuk surga. Bagaimana kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anjing aja loh, anjing ini najis. Kita pegang aja, wajib kita bersuci. Dapat jaminan dari Allah.
Gara-gara bareng tidur doang. Makanya kalau ada guru ntar suka tidur bareng yuk, biar masuk surga bareng. Iya, seperti itu aja. Iya, kalau ada ustadz suka tidur, bilangnya mau ustadz, saya mau tidur bareng, ustadz biar masuk surga bareng. Iya, seperti itu aja. Tapi luar biasa kalau tidur sampai 300 tahun, luar biasa. Iya, ini khusus buat Ashabul Kahfi aja. Makanya kalau ada orang suka tidur di dunia, panggil aja Ashabul Kahfi. Iya, yang nggak bangun-bangun sekalian. Biasakan itu yang Ashabul Kahfi ini ketika masuk bulan Ramadan. Sengaja dia begadang, begadang. Habis sholat subuh baru tidur. Bangun setengah 3. Sholat tidur lagi. Sebelum maghrib baru sholat asar. Ashabul Kahfi. Iya, dia sengaja biar cepat buka. Biar nggak berasa puasa. Iya. Beda, Ashabul Kahfi dapat surga. Kalau kamu, ya, belum tentu. Makanya para ulama menjelaskan, mending saya menjadi anjing dapat jaminan dari Allah, sedangkan saya sekarang belum dapat jaminan dari Allah. Subhanallah. Anjing aja selamat. Makanya kita cinta sama Rasulullah SAW, cinta sama orang-orang soleh, cinta sama orang-orang alim. Iya, jangan ikuti sekarang ini isu-isu di sosial media, kiai difitnah, habaib difitnah. Subhanallah. Mending kita salah mencintai daripada salah membenci. Ingat ya. Mending kita salah mencintai daripada salah membenci. Iya. Kalau misalkan kita salah menyukai, Masya Allah tuh Ustaz ya, walaupun jelek, ya bukan di situ, bukan tembok saya tunjuk. Iya, Masya Allah itu Ustaz ya, walaupun jelek tapi suaranya bagus. Misalkan, saya cinta sama itu Ustaz, lumayan, iya kan, walaupun Ustaz bukan nipu, tapi dia cinta daripada salah membenci. Udah tahu Masya Allah nih ustadznya ahli ibadah, iya, akhlaknya bagus. Aduh, ini ustadz bukan tipu. Jangan suka, bahayanya. Ini kita benci aja. Salah membenci. Subhanallah. Hati-hati ya. Ini cinta sama orang soleh. Iya. Anjing aja dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kerjanya tidur aja. Ya, makanya di malam hari ini, insya Allah nanti ini besok malam Rabu, malam Rabiul Awal. Makanya awal itu mari kita banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi salam kepada Rasulullah agar Rasulullah akan menanti kalian. Sebab orang-orang yang memberi salam kepada Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, Rasulullah mendengar. Bahkan para malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini salawatnya umatmu ya Rasulullah. Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan. Iya, ada orang malas salawat. Saya mau tanya ini yang hadir. Tiap hari baca salawat berapa kali? Berapa kali? Berapa? 1 kali? Saya bilang 5 kali. Kenapa? Di dalam sholat kita wajib baca sholawat. Berapa kali kita baca sholawat? Kalau tahiyat akhir kita baca 5 kali. Kalau ada tahiyat awal, tahiyat kedua berapa kali berarti? Kalau duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berapa semua? 9. Iya, yang wajib 5, yang sunnah 4. Ya, itu wajib baca sholawat kepada Rasulullah. Makanya sholat kita ditolak oleh Allah apabila kita sholat tahiyat akhir kita tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu yang wajib. Adapun tambahan setiap hari kita baca sholawat kepada Rasulullah. Makanya orang-orang yang sering baca sholawat ini orang-orang pilihan.
Kenapa saya bilang orang pilihan? Orang yang baca banyak sholawat kepada Rasulullah, nanti di akhirat dia duduk bersampingan sama Rasulullah. Mau nggak bersampingan dengan Rasulullah? Makanya Rasulullah pernah mengeluarkan hadis di depan para sahabatnya, ya, akrabakum minni fi yaumil qiyamah aktsarukum alaihassalam. Orang yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Bukan banyak uang, bukan. Bukan banyak harta, bukan. Bukan banyak anak, bukan. Apalagi banyak istri. Iya. Orang banyak baca sholawat kepada Rasulullah, orang yang duduk bersampingan sama Rasulullah. Orang kalau duduk bersampingan Rasulullah, udah mesti dapat jaminan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak pembahasan. Insya Allah nanti minggu depan, walaupun saya nggak ada, saya berada di Mekah, saya ingin doakan kalian nanti depan makam Rasulullah, bahkan nanti depan Ka'bah, buat keselamatan jamaah majlis Rasulullah, jamaah majlis Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa. Kita doakan buat yayasan baru, mudah-mudahan ada rezekinya untuk bisa terlunasi pembayarannya, dan juga ada rezekinya untuk biaya renovasi. Ya, doakan mudah-mudahan bisa secepatnya ditempati. Ya, bisiril Fatihah. Ya kan, ya kan saya. Ya al-maghdubi alaihim. Terus mari kita doakan, ada nitip doa buat almarhum Lata'de bin Owa dan almarhumah Sofia binti La Sa'di, dan juga buat orang tua kita, sanak famili kita yang telah mendahului kita, yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya taman-taman surga, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memberikan pengampunan untuknya, dan juga kelak mendapatkan ridha Allah, inayah Allah, memasukkan ke surganya Allah tanpa dihisap lagi amalannya, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat kemuliaan bulan Rabiul Awal. Bisirril Fatihah. Alaihim ya maghdubi alaihim waladdallin.